No, I haven't. Not time. Not had time yet. Yeah, yeah. Halo teacher. Today's the last session. Yay. So, yeah, today will be. No, we haven't started yet, right? I think we will wait for another 10 seconds before we start. Yeah. Okay, let me press record. So Emil recording, Han recording, and I will record. Okay, hi, let's start our last session for ACI 2, classes 9 and 10. Yesterday, class 7 and 9, 8. 7, we talk about, 7 we, hold on. Sorry. So yesterday, class 7, we discussed about the gakcha, the things that we deny, or the impossible things, because we are going to go into the emptiness, proof of emptiness in classes 8 and 9, right? So in order to be able to understand emptiness, we need to understand what it is that we deny. Because definition of emptiness is the absence of impossible things. This is difficult to understand, but if we know that, if we understand the two husbands in the kitchen, right? So we are basically saying that the impossible husband is impossible. Is impossible to be there. Sorry, the emptiness husband is impossible to be there. Teacher, sorry. I just want to remind Francisca to translate. Yeah. Francisca? Oke, udah mulai ya? Yeah. I think just now I couldn't hear her voice. No, I don't know, Francisca. Maybe you need to plug in the mic or something. We can't really hear you. Oke, teacher. Oh, okay, it's good now. All right. Okay, so let's start. Let's Oke, mari restart. kita mulai. Kemarin kita berbicara di kelas 7 mendiskusikan tentang hal-hal karena kita ingin menuju ke dalam definisi ke dalam emptiness atau kekosongan, yaitu hal-hal yang kita hindari. Hal-hal yang kita hindari itu adalah hal-hal yang tidak mungkin. Dalam rangka untuk mengetahui hal ini lebih baik, kita perlu menggunakan prinsip dari dua suami yang ada di dapur. Itu adalah life tools. And one is the sit husband. And the emptiness husband is impossible. Adalah suami yang kosong itu adalah tidak mungkin. Ketidakhadiran dari suami itu adalah kekosongan. Ini sulit untuk dimengerti, tetapi itulah seperti itu. Geshe Michael suka menggunakan contoh, yaitu ketidakhadiran 20 feet high purple elephant in the room. So this is actually yaitu seperti gajah. Another metaphor for the gakcha, for the things that we deny. The question is, sekitar in your 20 kaki yang berada di dalam ruangan. Itu sebenarnya merupakan suatu metafor ya dari apakah kamu punya gajah yang two-story normal house, it will be like 2 stories house and in pink. Nah, kalau 20 kaki itu sekitar impossible. And absence of being such elephant is the emptiness. Kekosongan itu didefinisikan dari gajah itu sendiri. Jadi ketidakhadiran dari sesuatu yang tidak mungkin. Itu seperti halnya dengan perumpamaan dua suami yang ada di dapur.
Sorry ya, banyak hal-hal yang berjatuhan di meja saya. Nah, itu seperti dengan ketidakhadiran suami. Itu sama halnya dengan dua kepala gajah yang ada di dalam ruangan yang tingginya 7 meter. Mind the idea of gacha first. Kita And perlu once mempunyai ide dari pengertian dari gacha itu sendiri. Nah, sesudah kita bisa mengerti tentang gacha, kita akan mengerti apa arti dari kekosongan itu sendiri. Nah, ini adalah definisi yang ada di jalur tengah menuju ke atas, jalur tengah ke atas. Kita juga ada topik yang membahas tentang gacha. Perbedaan gacha itu berdasarkan perbedaan pendekatan sekolah yang digunakan, yaitu jalur-jalur yang digunakan. Dari yang basic atau yang dari dasar hingga sampai yang rumit atau lebih tinggi, lebih kompleks. Kita tidak akan membahas hal itu lagi. Kita akan membahas sesuatu yang tidak mungkin untuk hal-hal yang sebagaimana fungsinya. Itu tidaklah mungkin dari hal-hal untuk bisa eksis, tidak mungkin bagi hal-hal untuk bisa eksis atau berada, tidak mungkin bagi satu objek dan juga pikiran untuk bisa ada. Tidak mungkin bagi pikiran untuk bisa menerima objek dari materi-materi yang berbeda. Dan tidak mungkin bagi hal-hal untuk bisa ada eksis yang tanpa bibit atau tanpa di lingkungan sekitar. Itu adalah cara untuk mengekspresikan pengertian dari gacha. Kadang kalian hanya perlu untuk memiliki pengertian yang dasar supaya kalian bisa mengerti pengertian-pengertian yang lebih. Which school are we talking about? Let's say when I say that it is impossible for things Dan to perlu untuk diketahui dari pembahasan mana, sekolah mana untuk bisa membahas satu definisi. Nah, definisi ini adalah apakah berdasarkan Abhidhamma, tidaklah mungkin sesuatu itu bisa kita kontrol sepanjang waktu untuk hal-hal yang tidak eksis. Dan itu adalah pendekatan dari sekolah tertentu. Nah, pembahasan yang dilakukan kemarin itu adalah pembahasan kelas nomor 7. Nah, sekali kita memahami tentang gacha, itu adalah pengertian yang menuju ke arah ke emptiness ataupun kekosongan. We talk about the Chik-to-drel. Chik-to-drel means yang pertama kita membahas tentang Chik-to-drel. Ide itu tidak banyak ataupun tidak terbuktikan ataupun tidak banyak. Dan jika kalian ingat tentang 2, 3, 4, yaitu mengenai 4 jenis kemungkinan, 4 kombinasi yang kita bisa sampaikan. Nomor 2, fokus kepada penyebab. Dan kemudian fokus kepada hasil. Yang ketiga, membahas tentang sebab dan akibat. Dan akhirnya, yang kelima, membahas tentang based on the interdependence. Yaitu berdasarkan saling ketergantungan, yaitu alasan dari raja dari alasan yang ada. Hal-hal tidak bisa benar-benar ada jika mereka itu saling ketergantungan. Dan saling ketergantungan ini akan membawa kita menuju ke definisi dari gacha itu sendiri. Ketergantungan itu adalah sebagaimana dikenal, yaitu adalah secara originalnya pergantungan. Saya tahu nih kalian pasti akan bingung. Dan saya harap kalian tidak bingung. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan di kelas 9 ini, kelasnya ini akan menjadi lebih santai ya, dan akan berlangsung dengan cepat. Dan mungkin bahkan bisa selesai lebih awal.
kelas 9 kita akan membahas mengenai pembuktian dari kekosongan. Dan kemudian kita akan membahas menuju ke Cipudrel, yaitu satu atau banyak. Nah, di advance level 1, saya sudah dibahas tentang hal ini ya. Dan kemudian tentu saja silogisme yang ada dibahas di level kedua. Dan ke level 10 itu akan membahas tentang siapakah Maitreya itu. Yeay. Oke, kita menuju ke kelas nomor 9. Saya akan berbagi dengan kalian presentasinya. Kelas 9, mari kita mulai dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya rasa Aiko bisa memimpin untuk doa hari ini. Yeah, I will try. Ya, saya akan coba. Please follow me, help me. This is my first time. Yeah. Sashi Puki Sushin Rira Blingsi Nyinde Genpadi Sangge Singdu Mikte Owagi Rokun Nam Singla Chupa Syo Idang Naman Yami. Please continue. Ya, Sangge Chudang Soki Jaknam La Jangchu Badu Dagni Gyapsu Ki Daki Yen Gipe Sunam Ki Dola Petir Sangge Duparsyo Sangge Chudang Soki Roki Joktam Jangchu Badu Dagni Gyapsu Chi Daki Chunyen Gipe Sunam Ki Dola Pencir Sangge Duparsyo Sangge Chudang Soki Joknam Jangchu Badu Dagni Gyapsu Suci Daki Chunyen Gipe Sunam Ki Dola Pencir Sangge Duparsyo. Thank you. So basically, when we say lit prayer, it's Saat quite kita membahas you tentang do doa is ini sangatlah the mudah. Yang kalian lihat adalah mandala, kalian melakukan then mandala ataupun mudra. Dan pada the first word dasarnya must be loud. Okay, Sashi sama kalimat yang pertama ini harus dibaca Sashi dalam huruf follow, you know, dengan keras, yaitu sashi. is Sampai Idang dengan Gururatna selesai, Mandalakam. So this will Idam turn Guru your Ratna mudra Mandalakam. into Anjali Mudra. Kemudian Right? kalian mengubah mudra menjadi Anjali Mudra. Then we go into the refuge and bodhicitta. Kemudian ini adalah bagian Kamdro perlindungan, Semke. bodhicitta, Yeah. Here Indro Sangye. we will recite Nah, three ini times. juga sama. Say the first one loudly. Pemimpin itu akan mengucapkan sangye kalimat pertama dengan kata yang And then pertama we itu repeat. dengan keras, itu diucapkan oleh Thank leader you. dan kemudian diikuti oleh berikut para So partisipan. proof of one or Kemudian diulang sebanyak 3 kali. Ini adalah knowledges. pembuktian dari satu atau banyak 3 pengetahuan. Apa 3 itu? Knowledge. Pertama itu adalah dasar dari pengetahuan, foundation. The foundation knowledge, Shishe, which is the Shishe itu those in the path of learner. Itu adalah pengetahuan Or dari learner. metode ataupun jalur pembelajaran. Kemudian knowledge of merupakan yang berada di dalam jalur Mahayana. Yang ini mereka tidak benar-benar eksis ataupun ada sebagaimana adanya, sebagaimana ada banyaknya. Nah, ini dinamakan sebagai satu atau banyak. Jika mereka eksis sebagai satu, jika mereka eksis sebagai banyak, they do not really dan exist.
mereka tidaklah eksis sama sekali sebenarnya. To really exist here, if we Nah, eksis ataupun use keberadaan yang nyata ini means they should be kita able bisa to. konkludkan atau kita bisa simpulkan Anyway, let's take a look. sebagai, nah kita coba lihat dulu saja. The 3.5 elements. Ini disebut dengan 3,5, elemen 3,5. The component Sebenarnya of ada 4, tetapi itu yang mana itu merupakan this contoh. example is optional Nah, dalam hal ini contohnya itu eliminate, right? kita And then bisa we need eliminasi yang 4 itu. relationship. We Dan call it kemudian kita bahas tentang 3 hubungan atau yang kita sebut three sebagai 3 pengecekan, 3 accurate. checkpoint. Whether three is Yang pertama, apakah 3 hal itu akan And the second test, berkorelasi ataupun berhubungan dengan nomor 1. Jika 3 benar, maka 2 akan menjadi the benar. C is Dan called yang ke C itu adalah jika 2 itu dinegatifkan, maka kemudian 3 juga C akan is- dinegatifkan. if 2 is Jika negatif. 2 adalah kalimat yang negatif, maka yang ketiga itu harus menjadi kalimat yang negatif juga. relationships Nah, hanya dengan ketiga hubungan ini that this terjadi ataupun syarat terpenuhi, maka with dikatakan syllogism. maka silogisme yang ada di atas itu akan menjadi valid. We have 3 parts to a Kita punya syllogism. 3 bagian dari silogisme ini, dan Once kita bisa mengkombinasikannya ke dalam satu kalimat, atau dari satu kalimat kita bisa mengubahnya menjadi satu so silogisme. this syllogism we can Dan actually silogisme ini bisa kita lihat dengan cara berikut. do not exist 3 really jenis pengetahuan tidaklah eksis karena mereka tidak eksis sebagaimana satu atau dalam banyak. Kalian di sini bisa lihat dalam satu kalimat, kalian bisa membaginya ke dalam 3 bagian. Dan lalu kita bisa mengecek menuju ke kalimatnya. sentence through Kita the 3. memasukkan kalimat tersebut ke dalam satu hubungan. Nah, kita bisa lihat satu persatu di sini. How to prove that if they Bagaimana untuk bisa membuktikan jika mereka adalah as one memiliki bagian-bagian yang tidak eksis sebagai satu. Nah, ini adalah bagian jika 3 kemudian maka akan menjadi nomor 2. you see, yeah, second checkpoint if 3 then 2 Jika 3 maka akan menjadi 2. Jika 3 maka 2. do not exist really Jika as one. mereka tidak benar-benar eksis atau Dan- sebagaimana satu ataupun So this- sebagaimana banyak adanya, maka dinyatakan kalau mereka sebenarnya tidak eksis. They have parts, they do not really exist as one. So we Jika mereka punya bagian-bagiannya, maka sebenarnya mereka tidaklah eksis. so Jika now we satu, kita juga punya banyak, nah kita Many, akan many. coba fokus ke dalam kalimat yang dinyatakan banyak itu sendiri. oh yeah before I move on here, okay, oh yeah, this one we are using the pen, but I would like to quote an example by Professor Saya menyebut dalam sampel ataupun contoh kalimat yang disampaikan oleh Profesor Okay. Connie. talking about Connie her having bad. I mean, she was working late and then she slept and Connie itu menyebutkan midnight she was di tengah malam ketika Connie sedang bangun, kemudian kepalanya terasa berat, and she knew that she must dan have dia tahu kalau rasanya Connie merasa kalau dirinya akan sakit karena kepalanya jadi lebih feeling berat, well, dan kemudian perasaannya juga jadi tidak enak. through her, she put her this situation into the Nanti syllogism. kita gunakan kondisi dari Connie ini Consider ke the dalam tes silogisme. Oke. fever Pertama, bayangkan fever atau does not exist really because Connie itu the punya do demam. not exist. Demam itu tidak benar-benar terjadi karena demam tidak eksis sebagaimana satu ataupun Fever banyak. exists as one. Jadi dia mulai berpikir apakah fever ini ataupun Fever demam consists of eksis sebagai satu. the sweat, the Apakah perspiration, fever ini the atau demam ini temperature, terdiri dari the headache. So there are many parts to the apakah fever. terdiri dari Okay, so it does not exist. temperatur, ada one. sakit kepala. Nah kan dari demam Many. itu sendiri terdapat banyak komponen. Apakah eksis sebagai satu? Nah, kalau bagaimana dengan hal yang baik? Part. Jika kita menganalisis bagian-bagiannya, bagaimana dengan Is the sweat the fever? No. bagaimana dengan swab itu sendiri? Apakah swab itu adalah merupakan demam? Nah, bagaimana Fever? dengan
No. sakit You can kepalanya, have apakah headache sakit even if you kepalanya don't have itu fever. adalah demam? The feeling of giddiness. Bagaimana dengan perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman? Sorry, the sweat, the headache. Oh yeah, the headache. Okay. So she tried to analyze each part. Dan Is Konila mencoba and untuk menganalisa satu persatu dari gejala tersebut. Apakah gejala-gejala so persatuan tersebut dinyatakan sebagai demam? this Tidak. fever do not really Jadi exist. demam ini maka dinyatakan I kalau don't know gitu why she tidak was saying eksis like dong. that. Maybe because she put her Saya tidak mind tahu on mengapa something seperti else. itu. Mungkin She just karena felt saat that itu the dia sedang fever had menganalisa gone away. dan dia So mengatakan kalau karena fever itu tidak eksis, maka fever ataupun demam itu akan menghilang. let's say angry husband. When you look Nah, at the katakanlah angry sebagai husband, contoh yang lain, misalkan he suami yang does not sedang exist marah. really. Because they do not exist really as one. Is that one? Is the husband, angry husband one? No. He has Apakah his suami yang marah itu adalah satu kesatuan? Tidak, tapi merupakan satu bagian-bagian. Ada kemarahannya, ada and then tubuhnya, it's also to the anger. dan So no, kemudian ada momen so yang really, menjadikan marah. he Jadi really bukan hanya exists berdiri satu many. saja. Tapi apakah apakah bagian tersebut itu eksis secara banyak? There is anger. Ya, di There sana is benar ada suami, ada marah, ada momen, dan sebelum anger juga kemarahan dan sesudah kemarahan itu. can Nah, represent tidak setiap bagian-bagian tersebut yang bisa dinyatakan atau mewakili suami yang sedang marah. Jadi disimpulkan kalau gitu suami yang marah itu tidak eksis. Nah, kita coba menggunakan pena untuk menganalisa. Mengambil bolpen atau pena, ketika kamu melihat pena tersebut, really tidak see bisa melihat pena. Kamu see tidak bisa parts of the melihat pen. pena. Karena kamu yang kamu lihat itu adalah bagian dari pen itu sendiri. Ada bagian atasnya, ada bagian dasarnya, dan tidaklah mungkin untuk melihat While pen tersebut tanpa you melihat you can bagian-bagiannya. Nah, sementara only kalian see melihat bagian-bagian dari bolpen tersebut, kamu tidak bisa melihat secara keseluruhan. Hanya bagian-bagian tertentu saja, misalkan bagian warnanya ataupun bentuknya sendiri. Kemudian pikiran itu akan mencoba menggambarkan right, atau melukiskan sebuah gambar pena yang utuh and you yang forget mana that ada it di luar was sana. your mental Kemudian kamu meyakini kalau itu adalah sebagai pena ataupun bukan daripada sebagai konstruksi mental. the whole. Jika kamu melihat bagian-bagian tersebut dan tidak bisa If you melihat see the sebagai pen, satu keseluruhan, kamu melihat keseluruhan sebagai bagian-bagiannya, maka kamu tidak bisa melihat bagian-bagiannya. if you Jika kamu see the melihat bagian-bagiannya, kamu tidak bisa melihat objek yang eksis sama sekali. this is Jadi apa basically yang sebenarnya some terjadi? ideas that we need to wrap around. If you can see something as Jika kamu part, bisa melihat sesuatu sebagai bagian dari keseluruhan, maka kamu akan melihat sebagai keseluruhan. Kalau if kamu you bisa see melihat keseluruhan, maka kamu tidak bisa melihat the part bagian-bagiannya. Jika kalian bisa melihat bolpen itu of that, we cannot see that. keseluruhan, maka kamu tidak bisa melihat bagian-bagiannya. Let's go further. Okay. Yeah, so this is based on the pen. Now let's look at the knowledge, the three knowledges, right? How to prove that three Kita coba knowledges melihat parts? Okay, three. tiga pengetahuan. Nah, tiga pengetahuan memiliki bagian. Jika tiga is adalah true. benar dari satu, tiga pengetahuan itu benar dari satu. Well, I think it's easy to say that the three knowledges have three parts because Mudah untuk diketahui kalau tiga pengetahuan itu memiliki tiga bagian. we can prove that Kita bisa everything membuktikan kalau sesuatu itu segalanya itu ada bagian-bagiannya. Dan ini juga termasuk ke dalam tiga jenis pengetahuan. can be Tiga classified pengetahuan. Segala hal bisa and we diklasifikasi can sebagai put perubahan dan yang unchanging as either physical, mental, or hal-hal yang berubah itu physical nor mental. diklasifikasikan And then we baik can also secara divide fisik physical as ataupun secara mental. Dan is a hal-hal yang bit secara fisik bisa in fact diklasifikasikan sebagai keseluruhan ataupun 7 Geshe Michael bagian-bagian. used GCI the level life 10, Geshe Michael in this. Yeah, one life two, right? life two, So the blue box, all the stuff. untuk menjelaskan ini semua. Kotak yang biru ini, semua stuff atau semua hal-hal yang bisa kamu in the lihat, universe. semua hal-hal They- yang ada di dalam dunia, di dalam universal ini, mereka eksis dan berubah. They Atau mereka we can divide eksis dan tidak berubah. as Kita bisa things membagi hal-hal di dalam alam semesta that ini exist sebagai sesuatu yang eksis dan berubah, kemudian sesuatu yang eksis dan tidak berubah.
This Coba is kita singkirkan dulu pengertian bagian dari hal-hal yang eksis dan tidak berubah, karena ini and change. We can divide them into kita physical akan things, tuju atau fokuskan ke dalam hal-hal yang berubah dan hal-hal yang ada dan berubah. Yang kita menuju ke hal-hal yang secara fisik, yaitu we are going to hal yang fisik maupun fisik yang bisa kita physical bayangkan. things. You can divide Physical things itu atau hal-hal yang sifatnya fisik dibagi menjadi dua, yaitu hal-hal fisik dan juga hal-hal yang bisa kita bayangkan. sound, Yang smell, kita bagi lagi menjadi warna dan bentuk, suara, aroma, rasa, dan juga sentuhan. Kemudian kalau secara mental dibagi menjadi dua lagi, yaitu persepsi yang akurat dan juga persepsi yang salah. accurate Nah, persepsi perception, yang akurat ataupun benar itu menjadi direct ataupun langsung persepsi yang akurat maupun yang persepsi akurat yang bersifat deduktif. convention. Kemudian itu bisa dibagi lagi menjadi persepsi yang We are not going to mengakibatkan dari logis yang baik, logika yang baik, kemudian persepsi yang menghasilkan dari konvensi, dan juga persepsi yang menghasilkan dari dasar kepercayaan. give you some overview, but we are going deeper on this Kita in, akan I think, membahas lebih dalam lagi, saya rasa di ACI level yeah, but here 13. just a quick Nah, overview. di sini hanya sebagai ulasan saja. Or mental, Hal-hal it yang is bukan sebagai fisik names, ataupun sebagai mental, itu adalah mereka adalah konsep seperti nama, seperti bibit, apakah seperti waktu. Mereka itu adalah hal-hal yang fisik, dan mereka bukanlah hal-hal yang sifatnya fisik dan juga bukan mental. the physical things, Hal-hal yang fisik, mereka itu keseluruhan dan bagian-bagiannya. gross Nah, physical. bagaimana membuktikannya? We know that physical thing, right? Kita tahu bahwa hal-hal yang bersifat fisik memiliki bagian-bagiannya. Nah, permasalahannya adalah If you cover parts of a jika physical, kamu membahas atau meliputi finger here. bagian-bagian dari hal-hal yang fisik, biasanya kita menggunakan dua Two finger. jari. Nah, jika Cover kamu two menggunakan dua jari, there are still 3 fingers. masih ada 3 jari. There are still 3 fingers. So we can say that Dan kita bisa katakan bahwa jari-jari tangan kita memiliki bagian-bagiannya. thing which is hand Dan hal-hal yang sifatnya fisik, yaitu tangan, cover part of the, bagian-bagiannya. you can Karena still ketika see the kamu other bisa part. melihat, menutupi bagian-bagian tertentu, kamu masih bisa melihatnya juga. Jadi kamu bisa mengatakan bahwa tangan That hand has, memiliki bagian. Nah, bagaimana membuktikan kalau tangan itu punya bagian? so part means hand is many. How about hand is one? Right? If we cannot say that hand is one because what? Kita tidak bisa mengatakan kalau pena itu sebagai satu. Kenapa? It consists of parts, teacher. Yeah, I think Karena I can if hand consists of jika one, pena itu memiliki part of the- adalah satu, nah jika saya menutupi bagian tersebut, maka seharusnya Because saat ditutupi keseluruhan tangan menjadi hilang. some of it, the whole Jika thing sesuatu bagian, misalkan bagian tangan Cover. kita tutupi, seharusnya You can apabila still- mereka merupakan satu kesatuan, maka yang lain akan hilang. it is- Tetapi pada right? saat satu ditutupi, And kalian of masih course, bisa melihat that, bagian yang lain. Artinya masih bisa, if bukan menjadi satu. we didn't have parts, if they are one together, when we Jika move mereka the, merupakan satu kesatuan, jika kita memindahkan tangan, jika dikatakan kalau tangan adalah satu kesatuan, if they kita coba pindahkan tangan kita. idea is that Dan when I pada move, saat dia it will punya be bagian-bagiannya, logikanya akan ada yang tersisa. Itu yang dinyatakan sebagai pemahaman keseluruhan. this is on Karena well, I pada mean, saat satu ditutup, masih ada bagian yang lain yang kelihatan. easy to see. Okay, Gross di sini dinyatakan it's sebagai easy to mudah see, so untuk dilihat. to analyze. That's why Jadi cover bisa part digunakan untuk menganalisa. I'm covering part of the picture, you can still see the other part. So we can say that they have parts, right? All right. Now let's move on to subtle physical things. Here Kemudian we hal-hal yang kecil, which is very small. So in this case, we use atom, right? Atom. Guess you nah might di like sini kita menggunakan istilah, di Divide. sini kita bahas tentang atom. something Atom itu didefinisikan Edible. sebagai sesuatu yang tidak bisa terbagi ataupun terbelah. here means not. Atom means divide. Atoms itu artinya Atom tidak. means Atoms artinya mudah bisa dibelah. Artinya atoms adalah sesuatu yang tidak bisa dibelah. no. Do they do
atoms touch, combine, blend into each other. Now Apakah let's atom-atom itu saling bersentuhan, saling menyentuh satu sama lain? Coba okay. kita bayangkan pikiran kita itu menjadi sangat-sangat kecil sebagai satu atom dan atom yang lain. Jika kita melekatkannya secara When I say they are bersama-sama, mereka akan bersentuhan. when I say they are touching, Ketika right? saya mengatakan kalau mereka They are bersentuhan, touching at the sides. The mereka others bersentuhan di sisi. they are not touching. Sementara di So sisi does lain it mereka tidak saling bersentuhan. It's not dividable. Here we say Nah, that the kita atom is bisa the left melihat side. kalau atom itu punya bagian-bagiannya nih, sisi kiri, sisi kanan, atas, dan bawah. Jadi It's apa not yang supposed to be. dikatakan sebagai atom? Nah, atom dikatakan, kalau atom kan tidak When we bisa say sides, that means dibagi. atom has parts. Kalau kita menyatakan So when kalau we say that atom itu adalah bagian-bagiannya, jika bilang atom tidak bisa together, dibagi, maka saat kita we menyentuhnya touch them together, the right side of the secara left. bersama-sama, baik dari sisi-sisi yang lain, How about the left side of the left atom and the right side of the right atom? They are not touching each other. So that means atom pada saat kita is menyentuh not. atom dengan bagian-bagian yang lainnya, akan ada bagian-bagian lain yang tidak tersentuh. So if they Jika touch mereka bersentuhan satu sama lain and not the whole atom dan tidak collapsing into each other, then we say semua atom, sides. And saya that means bisa mengatakan kalau that atom itu means punya sisi dan punya bagian-bagian. Maka definisi dari atom itu tidaklah every benar, surface and point of kecuali setiap dari surface ataupun permukaan dari and suatu point of atom all itu part. akan menyentuh bagian dari item-item yang lain. Yeah. So that is another logic that I think you need to bring Dan into saya your. rasa itu adalah logika yang saya bisa sampaikan, yang bisa kalian Okay. bahas ataupun You renungkan visualize dalam values of- kontemplasi ataupun very dalam interesting. meditasi. We say atom is the smallest thing. Well, I know now science has, in science we actually Kita mengatakan kalau atom adalah bagian yang paling kecil. Nah, namun dalam ilmu pengetahuan masih ada ditemukan yang lebih kecil daripada atom itu sendiri, physics can go even deeper. But yang dibahas dalam kuantum fisika. Namun definisi dari atom itu, if you divide, even if you go, jika kalian membagi-baginya menjadi lebih kecil, kita coba bahas lagi sebagai and you elektron. put electron together, Elektron touching each other, bisakah digunakan untuk menyentuh satu sama lain? it's so small. Elektron itu sangat kecil, tapi kalian perlu When they don't, dalam satu sama lain saling bersentuhan. electron Ketika touching the left side of the right electron, but bagian not the sisi kiri elektron means- menyentuh bagian sisi lain kiri elektron lainnya, has parts. dan itu So you dikatakan can bahwa elektron pun itu punya bagian-bagiannya. divide it even further. And you will never be able to find something that Kamu tidak akan menemukan sesuatu yang benar-benar menjadi Yes. satu sama lain. use this in order to help us visualize this. Geshe Michael say, okay, let's make an atom. Let's blow the atom up to be as big as an elephant, and then try to Coba visualize bayangkan untuk membakar satu together. atom untuk menjadi lebih besar seperti gajah. Your visualization, okay? Dan ini untuk membantu kalian di dalam memvisualisasikannya. Exercise and meditation, and Ini adalah satu pelatihan yang menarik. Jika kalian do it. Okay, it will be. punya waktu, This saya sarankan good kalian untuk exercise to mengikutinya. help you plant the seeds. Ini adalah Seeds for one pelatihan day, yang baik so that bagi you can have kalian a untuk bisa DPE, menanam okay? bibit Okay, yang how about mental? kuat. Nah, kemudian bagaimana dengan mental? Physical things have parts. Subtle physical things have parts. How Kita about membahas mental? tentang hal-hal keseluruhan ada bagian, Does mental have hal-hal parts? yang kecil juga kita pelajari ada bagian-bagiannya. So mental includes mind and mental functions. Jadi mental itu mengikuti satu minum dan juga satu kurang. Like anger, concentration, love, etc. Right? Mental things we can divide into direct and remote causes. Direct causes and remote causes. Direct means things happening right Secara after. langsung itu terjadi, artinya adalah hal-hal terjadi sesudah suatu kejadian. She said that, yeah. Ini Example. seperti yang terjadi pada Conila. Ya, Conila. Sugeng's visual awareness of all of you, of Amelia, of Alice, you know. So the direct cause is the visual awareness the moment before.
right? The moment before, and the moment before, Momen sebelumnya, and of course, the dan contributing tentu factor saja here is what mengkontribusikan faktor-faktor Cornelia's eyes and Jebila skin, Cornelia John's skin. eyes, yaitu The eye looking mata at the Corlina dan juga Jebila direct mata. cause. Those are physical. The direct cause is the visual awareness, the moment before of the mental thing, right? So visual awareness, yeah, is the visual awareness is caused by the visual awareness is the cause of the mental function of John. Itu merupakan satu bagian dari fungsi Cornelius mental perceived dari John. Jadi Cornelia itu menerima So we can dari see John. that they are direct, means there are no time lapse, not time lapse. There are space in between. Visual awareness and the perceiving. Cornelia's visual awareness of John and then her perceiving of John. Okay, so this is immediate. This is immediate. Tidak ada Right? One after suatu ruangan di antaranya, maka events happen with kita mencegah dua hal terjadi untuk menjadi satu event untuk bisa alih-alih menginginkan terjadinya sesuatu di dalam antara. That means there are two parts already. There are two Ada parts dua already. bagian lagi. Ada dua buah bagian. Secara jauh atau remote artinya adalah satu kejadian yang akan menyebabkan terjadinya kejadian yang lain. Everything has parts, right? Setiap bagiannya itu segala sesuatu itu memiliki Which bagian. school are we in when we say that things are impossible to mengenai apa? without having parts? Anybody remember? Apakah teman-teman mengingatnya? Which gacha is it? Apakah teman-teman ada yang tahu? Apakah gacha itu? Which one? Middle way, there are two, right? The independent and the consequence, the lower and the higher. The consequence? No, the independent, the lower. The lower. This is still the lower, okay? This is still the lower middle way. Ini masih jalur menengah ke bawah atau lower middle way. Ada pemahaman yang berbeda. Kemudian bagaimana dengan higher middle way ataupun higher yang lebih tinggi? All these things? Actually, not, right? Why we say no? Because higher middle way we talk about seeds. Karena jalan tengah yang lebih atas itu kita membahas tentang bibit. But this independent branch, which is the lower middle way, analysis is still very, very useful. Very useful. Analisa dari middle way itu sangat-sangat useful, sangat berguna. They are changing. They are changing. Okay. Okay, now let's go back to the page before. So here we talk about the changing. How about unchanging? Tentang sesuatu yang berubah. Nah, bagaimana dengan tidak berubah? Karena hal-hal bisa terjadi karena in the whole universe. Unchanging things are hal-hal yang tidak berubah adalah sensasi, which is the stopping, empty space and empty. You know, I was in the Hatha Yoga Pratipika. Saya ada di Sedona saat ini dan saya ada di Hatha Yoga kelas terakhir dan Michael mengajukan pertanyaan kepada saya. And he was offering $1,000. I don't know why my mind was sleeping still. It was early in the morning. And actually Gokpa is cessation, and I missed the one. Itu adalah cessation. Increase it to $3,000. I missed the money. But anyway, so that will make me remember this term forever. Okay, Gokpa means cessation. Cessation is the stop. Akan selalu ingat tentang hal ini. The stopping means the stopping is unchanging. Ataupun pemberhentian itu adalah tidak berubah. Deeper, okay. But ini ataupun artinya bahkan menjadi lebih dalam. Explore that when we go to other places. Space is also unchanging. We always use. Saya selalu menggunakan ini sebagai in general,
we discussed a lot about Gakcha yesterday, but in general, we can divide Gakcha into 3 types, right? Based on interdependence. Okay, we can say Berdasarkan dari ketergantungan, ada dependent 3 bagian dari ketidaktergantungan tersebut, very dan easy, itu cause and effect. merupakan satu yang paling dasar, itu adalah tentang sebab akibat. Hal-hal tidak akan eksis jika mereka tidak memiliki This can output explain ataupun sifat. 97% or 99% of everything in the universe. But this cannot explain empty space. Tetapi hal ini tidak bisa dikatakan sebagai ruangan yang kosong, karena ruangan yang kosong Empty tidak memiliki banyak sebab. Empty space ataupun Right. ruangan kosong itu hanyalah ada. This is dirinya. called the functional school, the functional group. Sorry, I Kita shouldn't akan sebut sebagai grup yang fungsional, functional group includes the fungsi detail, yang fungsional mengikuti sutras and also the mind only. Okay. Now the second group is called the independent group, which is the independent branch of the middle way, which is the yang mana Southern. merupakan In order to dari explain the jalur emptiness, tengah. the Dalam independent rangka school come and say that, hey, things do not exist in jalur tengah, hal-hal itu tidak akan terjadi bahkan zaman. That's why we can explain empty space, because parts. Empty space has front, back, left, right, top, bottom. You know, at least these sections. Dari sisi manapun ada 6 kualitas, 6 jalur kanan, utara, Parts selatan, of depan, dan many belakang. We discuss the parts of the gross Membahas physics, tentang bagian dari Objects. keseluruhan objek yang secara keseluruhan, subtle, membahas tentang objects, hal-hal yang the parts kecil, mental. membahas tentang hal-hal mental. Jadi bagian It's called the consequence group, implication group. This is basically the prasangika. yang bagian 3 yaitu Right. adalah We say konsekuensi, grup konsekuensi. Artinya hal-hal tidak akan terjadi tanpa adanya the person apapun hidup means dulu. things do not exist without seeds. Without seeds, things are Tanpa impossible. hal-hal, tanpa bibit, maka hal-hal tidak mungkin mustahil bisa menjelma. Jika kita bahas Husband menggunakan coming from Grammy, Okay, so this is what satu visi sangat tidak mungkin, itu dikatakan sebagai apa yang kita sampaikan, dan tentu saja terakhir things. itu adalah sampel atau One, contoh the last hal yang tidak berubah, itu adalah kekosongan itu sendiri. Kekosongan tersebut di part ataupun bagian yang yeah, this is a class 9. This is class adalah kelas 9. Your brain is burning already. Apakah otak kalian sudah mulai memanas? So let me know if Dalam you kelas have 9. any questions. Okay. Jika kalian ada pertanyaan, silakan disampaikan. Alright, I think okay, there's no question. Let's have a short break Teacher. and then we'll come back for class 10. later. Yeah, Emil. Teacher, I'm still confused about what Guru, teacher, saya masih bingung tentang hal-hal yang kalian pembahasan mengenai ketika dia punya sakit kepala, dia punya sakit kepala dan juga badan-badan itu, dan kemudian penyakit. And when she kept thinking about that, Dan bahkan ketika dia berpikir tentang hal itu, karena bagian-bagian tidaklah eksis, dan tiba-tiba saja sakit kepala itu menghilang, apakah kamu mengatakan ketika kita membahas ataupun pikir tentang bagian-bagian atau kekosongan itu terjadi karena bibit, kamu tidak bisa melihat suami yang marah jika kamu tidak punya bibitnya. So yeah, I think we know that. Nah, benar. Nah, kita tahu di sana ada bibit, tetapi dia hanya ingin kalau head itu tidak ada bagiannya dengan tidak. Dia hanya ingin membuktikan kalau demam itu bukanlah sebagai sakit kepala. Sakit kepala itu merupakan bagian dari demam, tapi adalah terpisah. Jadi tidak bisa dinyatakan sebagai eksis.
Yeah. So yeah, thank you for your question. I think well, like I mentioned, Pertanyaannya, okay, first of all, this idea is because pertama-tama ibu using logic, so this is Sutri, menggunakan and logika. then we go into this proof of one or many chick to drill. This is actually touching on the lower middle way. So Yang pada dasarnya ini menyentuh untuk pembelajaran lower middle way, jadi kelas yang menengah ke bawah. Kamu perlu tahu topi mana yang sedang kalian pakai. Apakah kita menggunakan jalur yang atas, jalur yang tengah, atau jalur yang bawah. Kita perlu tahu kita menggunakan topi yang mana. Jika kalian membahas tentang seeds atau bibit, kita bahas tentang bibit. Kenapa kita membahas tentang hal ini? Karena kita ingin menjadi bodhisattva. Nah, apakah artinya? Artinya kalau kita perlu untuk mengerti buku pembelajaran yang lebih rendah, sehingga kita bisa menjelaskan untuk orang-orang yang sekolah yang lain, karena kita perlu mengerti tentang pemahaman di jalur tengah ke bawah. Hal ini penting buat kita semua untuk bisa mengerti semua dari dasar ataupun fondasi untuk memperkuat dari pemahaman kita. Pada dasarnya saya sering kali bertanya pada waktu itu, kita sudah mengetahui tentang bibit itu adalah bagian yang tertinggi, benefit yang lainnya itu adalah memikirkan tentang hal ini itu berhubungan dengan kekosongan. Kita pada dasarnya menanam begitu banyak bibit-bibit yang baik. Bahkan Geshe Michael juga menyampaikannya di dalam Hatha Yoga. Jika kalian menggunakan waktu tentang menganalisa tentang bibit dan juga kekosongan, kita menanam banyak bibit pada waktu yang sama yang akan membekukan bibit buruk kita. Nah, jadi apa yang kalian baik untuk melakukan, apa yang kalian lakukan untuk bisa menghabiskan malam hari kalian ataupun pagi kalian, yaitu dengan cara memikirkan bibit, dan pada saat yang sama itu akan membekukan bibit-bibit buruk kita, yaitu menaruh bibit-bibit buruk kita ke dalam lemari es. Dan juga para penerjemah ketika sedang menerjemahkan, kalian menanam bibit. Dan kita menanam bibit yang baik pada waktu yang bersamaan dan membekukan bibit-bibit yang buruk. Dan itu yang kita bahas di dalam topik. Jika tidak ada pertanyaan lain, marilah kita istirahat dulu. Kemudian kita akan kembali lagi di kelas 10, yang mana membahas mengenai siapakah Maitreya. Sampai jumpa.
Okay, let's continue. Class 10 about Maitreya. Who is Maitreya? Mari kita lanjutkan kelas 10 tentang Maitreya. Review. Kita akan mencoba mereview lagi sebelum Review again what we have learned before apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Let me share my screen. Coba saya share screen saya. Okay. ACI 2, there are 7 topics. ACI 2 Seven membahas ada 7 topik, 3 kinds of refuge, and 3 then bagian dari perlindungan, kinds of extraordinary kemudian 5 jenis dari perlindungan yang extraordinary. in class 1 and 2. Itu And then di-cover ataupun dibahas di kelas 1 dan 2, dan kemudian kelas 3 dan 4 about the mempelajari tentang or the wish for bodhicitta, enlightenment. yaitu harapan untuk pencerahan. Dan kemudian di kelas 5 dan kelas 6 kita membahas tentang apa itu nirvana. Kemudian kelas 5, kelas 7 membahas tentang jakya. Kemudian kelas berikutnya itu adalah pembuktian dari emptiness ataupun kekosongan, dan kelas 8 yang menyatakan apakah Maitreya. We talk about the perfection of wisdom itself, the source Akan of coba mengambil discussing. tentang kesempurnaan dari kebijaksanaan itu sendiri. The debate is basically on the whose Uh, needs, what needs. Debatnya itu Maitreya. berdasarkan yang mana yang When membutuhkan. he Ketika beliau taught the commentary of this perfection of wisdom, right? menuju ke dalam kesempurnaan dari kebijaksanaan. And then Kemudian kita basically they are debating whether Maitreya is a Buddha or a Bodhisattva. ada And semacam debat apakah Maitreya itu Really merupakan Buddha ataupun Bodhisattva. so as Dan we know, kemudian apakah si pengajaran tersebut adalah eksis. the perfection of wisdom Dan was kalau taught kita bahas by tentang kesempurnaan dari kebijaksanaan itu diajarkan oleh 2005. Buddha Sakyamuni itu sekitar There are many 2500 tahun yang lalu. Ada bagian-bagian banyak di sana, dan ini adalah bagian yang utama, yaitu yang bagian panjang, pendek, dan juga yang medium. verses, Dan very itu ada long, sekitar medium, and the short. 8.000 versus versi-versi. We know like the Dhammapada Sutra, Kita Heart Sutra, bagaimana kita ketahui tentang sutra pemotong intan dan juga sutra intan. Prajna Itu Paramita. merupakan kesempurnaan dari kebijaksanaan dan juga dari prasna paramita. Dan ini direferensikan sebagai They have made Buddhas. They karena created semua Buddhas. Buddha That's why itu like diciptakan dari hal itu. Itu seperti children. Buddha, seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya. 350 AD, Sekitar Maitreya 350 sesudah Masehi, taught Maitreya Asanga, which was then written as the Jewel of Realizations. This is a commentary of the perfection of wisdom, right? So in the book, in the Jewel of Realizations, menyatakanku dari Jewel of Realization, Maitreya hormat kepada tiga perpata, kepada tiara component alone, dan kemudian komponen ini will go into datanglah that. ke dalam satu And of course, based on the Jewel of Realization, Indian Master Haribhadra wrote the Haribhadra menulis satu kitab komentar, ada dalam komentar dan kepada buku tersebut yang membahas tentang buku Jewel of Realization. Dan kemudian Tibetan secara tradisi secara Tibetan, Kedrut Tenpa Dargye itu menulis tentang analisis dari kesempurnaan kebijaksanaan ini. Dan ini pada dasarnya merupakan silsilah dari pengajaran kita. Karena pembukaan dari Maitreya memberikan hormat kepada Buddha di dalam buku tersebut, dan kemudian datanglah ke dalam suatu perdebatan. Apakah motivasi dari Maitreya untuk menulis buku ini? Apakah itu untuk dirinya sendiri, menulis dan berbagi, atau hal ini untuk yang lain?
whether Jadi Maitreya orang-orang itu berdebat apakah Maitreya itu menulis kitab komentar itu untuk dirinya doesn't sendiri ataupun untuk orang of lain, others, untuk so other dirinya people sendiri can supaya dia tidak study. lupa, ataupun untuk orang lain supaya orang lain bisa turut belajar So this is the dan debate, bisa right? menjadi tercerahkan. Dan ini adalah So perdebatan yang terjadi. basically, Pada subject dasarnya, debating with two subjek masters. ini perdebatan antara dua orang master yang menyatakan siapakah Maitreya itu. In the sutra, right? Di dalam sutra, Or basically we say, okay, Gyaltsabje. This is the Tanka picture of the ini adalah Tsongkhapa. gambar Yeah. dari Je Tsongkhapa. Je Tsongkhapa itu adalah master utama yang ada di dalam silsilah kami. Tsongkhapa lineage to Kita bisa men-trace atau bisa Lord Buddha himself. menelusuri dari silsilah Je Tsongkhapa In ini. front, left Dan and right. kemudian bisa kalian lihat two yang main sedang duduk di depan ini adalah dua murid utamanya. The right one is Khedrubje, right? So we see here Gyaltsabje Jadi Dhammarinchen. kita bisa lihat ini sebagai Gyaltsab means the throne holder. Gyaltsabje. He is the next in line after Je Tsongkhapa. Sesudah dari Je Tsongkhapa menuju ke Parinibbana, diikuti oleh murid. Master. He is very good. Gyaltsabje itu merupakan Master master of dari logika dan juga pembelajaran mengenai hal-hal yang pengajaran yang rahasia. We are not going to discuss about Kemudian but he is also very important. Je Tsongkhapa has three main students. Tsongkhapa memiliki tiga Of course, the murid yang utama, dan tentu saja yang ketiga itu Gendung-druk, itu adalah Dalai Lama yang pertama. Of course, Dan tentu saja banyak sekali murid-muridnya, yaitu guru-guru besar lainnya, dan tetapi tiga ini adalah yang paling utama. We only have two, left and right. And namun di dalam gambar ini ada dua ya. Banyak sekali para pembelajar Buddhis. Pada dasarnya ada tiga yang biasa disebut oleh orang, Gelug, Sakya, dan Nyingma. Gyu is also growing in importance. Tapi juga sekarang Kang Gyu juga termasuk penting. But not as major as these four. Ada juga hal-hal yang lain, tetapi tidak seutama yang keempat ini. So the Gyaltsabje was debating with these two. Jadi Gyaltsabje itu berdebat tentang said that the Maitreya Master Sakya membahas tentang Maitreya. Apakah Maitreya itu menginspirasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian Sakya mengatakan bahwa bukan, Maitreya tidak. To learn, to practice, and to orang-orang yang belajar dan juga berlatih untuk bisa menjadi tercerahkan. Apakah ini motivasi dari Maitreya sendiri? You are wrong. This is the debate. You are wrong. When you say itu adalah debate yang mengatakan salah. Maitreya hanya ingin motivasinya adalah utamanya itu adalah untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu dikatakan itu kamu salah kalau kamu punya anggapan kalau Maitreya hanya menuliskan untuk kita sendiri. Normally we should put the punchline at the end. Titik utamanya Teaching. This is not a storytelling. Ini adalah merupakan pengajaran dan bukan merupakan cerita. Kita memberikan kamu titik utama di sini. Of this or the problemnya of this debate is that dari debat ini adalah hal tersebut. Kita tidak seharusnya membingungkan, bingung atas status in dari sutra. Maitreya. Sutra means open Di dalam teaching. sutra di artinya adalah pengajaran yang terbuka. Maitreya They are bodhisattva. This is in murid dari Buddha dan mereka secret adalah teachings. bodhisattva. They are already Tetapi di dalam pengajaran yang rahasia dinyatakan bahwa mereka berdua sudah menjadi Buddha. Nah, kenapa kita punya pernyataan ini?
So this is the argument topic. Does Maitreya Ini adalah topik-topik yang argumen. Apakah own Maitreya needs? itu Because memiliki say no, he status dalam pikirannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Apakah Maitreya hanya ingin untuk memenuhi when we say that kebutuhan dari the orang lain? Buddha jewel, Nah, there are the 8 permata Buddha ada 8 karakteristik characteristics dari fulfilling permata self Buddha. others needs, Karakteristik yang lain itu membahas tentang self and memenuhi kebutuhan diri dan juga orang lain. Maitreya Master dari as a Sakya state menyatakan of mind. Maitreya tidak hanya memiliki keinginan Yeah, hanya they untuk say, if you memenuhi kebutuhannya sendiri. Gelsabter J menyatakan atau means menjawab, jika kamu mengatakan hal ini karena kamu berpikir bahwa Maitreya adalah state of Buddha, mind to atau fulfill. karena Maitreya adalah bodhisattva. This is a state of mind of a Ini bodhisattva, adalah right? To say so, pernyataan are you tentang saying that pemikiran dari bodhisattva. Untuk or are you saying mengatakannya, Maitreya is a apakah bodhisattva? kamu- Because according to this statement, Maitreya is a bodhisattva. So here we want to clarify. If Maitreya is a Buddha, he should have the aspire to fulfill his own needs and others' needs. dan juga yang lainnya. I think there's a typo here, right? Okay, let me correct it now. Sepertinya ada yang salah di sini, saya coba koreksi dulu. Others' needs. Okay, yes. So if you say that, so here we said that the Maitreya is a Buddha Jika because Maitreya adalah Buddha, fulfill his own needs. karena bagaimanapun Buddha perlu untuk memenuhi kebutuhannya. So Dan Sakya mengatakan tidak. Maitreya fulfill others' hanya needs. memiliki aspirasi untuk memenuhi kebutuhan yang So now lainnya. let's further Itu go through. sebagai So now, bodhisattva. if Maitreya is a Buddha, Apakah Maitreya adalah Buddha? Jika Maitreya itu adalah seorang Buddha, in fact, Gasab just said that if you say Maitreya is a Buddha, jika then kamu mengatakan study Maitreya the adalah highest. Buddha, maka kalian tidak mempelajari Sutra Mahayana. You don't differentiate the open Artinya teaching. kalian tidak membedakan pengajaran yang terbuka dan juga pengajaran yang tertutup ataupun rahasia. Tentu saja ini merupakan debate yang publik. We're going to discuss the Ini secret adalah teaching here, right? pengajaran yang terbuka. Kita nggak akan membahas tentang pengajaran As an rahasia yang entry. tertutup di sini. Therefore, open teaching is called shared teaching. Open teaching itu, But all practitioners to learn both tapi the semua practitioner itu mempelajari with dua open jenis pengajaran ini. Pertama ya tentu saja perlu mempelajari pengajaran yang terbuka, kemudian and menuju ke path. yang tertutup ataupun rahasia. Nah, kalau open teachings itu ada di cover di ACI kelas 1. Kita perlu punya pengertian We can go dari into the secret. pengajaran yang terbuka dahulu sebelum But in the- kita menuju ke pengajaran yang rahasia. Nah, di dalam sutra, di dalam pengajaran yang Realize terbuka, di dalam buku that he is- Jewel of Realization, Maitreya itu menyatakan dirinya sebagai So he is not a Buddha yet. bodhisattva level ke-10, yang artinya beliau belum mencapai Buddha. Tetapi di dalam pengajaran rahasia, kita belajar kalau beliau sudah menjadi Buddha sejak dulu lama. We in the Bahkan open sang teaching, Buddha, yaitu sang Buddha Gautama, kita juga mempelajari di dalam open teachings atau pengajaran terbuka, dilahirkan di Kapilawatu sebagai sebagai anak dari Raja Suddhodana, dan ini dinyatakan dalam pengajaran terbuka atau open but in teaching. the Kemudian beliau berlatih dan kemudian beliau menjadi Buddha. Nah, tapi di dalam secret teachings, well pengajaran yang rahasia, as the way beliau to hanya become enlightened. menyatakan kalau Buddha itu hanya sebagai Thing with rahasia saja, hanya berpura-pura so- dilahirkan sebagai manusia saja. So, Tetapi, yeah, the Sakya say,
Di dalam Sakya, God subject say, I agree that ya, you say subjek menyatakan, ya saya setuju kamu menyatakan kalau Maitreya adalah Buddha, tetapi dia masih memiliki status dalam pikirannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kenapa? Sebagai bodhisattva itu ada dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, kalian ingin mencapai suatu pencerahan yang sempurna, dan yang kedua, kalian ingin membantu makhluk hidup yang lainnya. Jadi dengan demikian, Buddha, ketika kamu menjadi seorang Buddha, kamu akan punya dua bagian, yaitu tubuh berbentuk, tubuh bentukan tubuh, ataupun tubuh fisik, dan juga tubuh Dhamma. Maka kalian definisi dari bodhicitta ini menurut kalian tidaklah benar. There are two parts. Right? Bodhicitta itu adalah dua bagian, yaitu adalah untuk meraih pencerahan yang sempurna ataupun untuk membantu orang lain. Have a segue. We have an explanation. Dhamma Bodhi is the body of Dhamma ataupun itu adalah yang diketahui sebagai sesuatu yang eksis ataupun ada di waktu lampau, di waktu yang sekarang, dan juga waktu yang akan datang. Kemudian tubuh badan atau tubuh body ini atau badan ini adalah tubuh yang eksis selamanya. Tubuh Dhamma itu merupakan kumpulan dari kebijaksanaan. Dan ini sebagai tubuh bentukan atau tubuh itu sendiri merupakan hasil dari kumpulan dari kebajikan. Suku artinya adalah hasil dari kebajikan. Therefore, here we again, right? Bodhicitta means right, you aspire to be enlightened, to free living. Bodhicitta itu adalah teraspirasi untuk bisa menjadi tercerahkan, untuk bisa membebaskan makhluk hidup dari penderitaan, keluar dari lingkaran ataupun kehidupan. So now, Maitreya is a Buddha. If he is a Buddha, why does he want things he already has? Buddha has no self, and therefore Buddha should not desire to fulfill his own needs. Correct? So this is basically the debating point. So the Sakya say, yeah, he's a Buddha. Why does he want things he already has? His motivation is to help others. But Gyaltsabje says that since this is an open teaching, you shouldn't confuse yourself with the secret teaching. And therefore, in the open teaching, you should look at Maitreya as a bodhisattva and not a Buddha. Yeah, so he was saying, don't confuse yourself with this one. And therefore, when we talk about bodhisattva, we know that he should have a state of mind to fulfill his own needs. Yeah. And yeah, so definition of a bodhisattva is that definisi dari bodhisattva itu sendiri, kalian ingin menjadi bebas, ingin menjadi tercerahkan, maka perlu untuk membantu orang lain atau makhluk lain untuk keluar dari alam samsara. Kemudian bagian ini, apakah pengajaran rahasia itu benar-benar eksis? Pada dasarnya ini diambil dari, saya lupa, saya rasa ini diambil dari seseorang, coba saya cek dulu. Yeah. This is from Commentary on the Valid Perception. Ini adalah dari komentar yang berjudul Valid Perception atau persepsi valid. Apakah eksis seseorang yang tahu, seseorang yang mengerti tantra, dan dalam hal-hal yang dalam kalimat yang rahasia dengan kesuksesan, ada pembuktian, ada orang yang mempelajari tantra dan bisa menggunakan pembelajaran di sini, yaitu dinyatakan sebagai mantra secara sukses, itu adalah sebagai bukti, dan ini adalah bukti bahwa pembelajaran rahasia itu benar eksis. Tantra gets the power from the one mungkin tantra itu teacher, and the teacher who is following his precepts. Memiliki kekuatan dari
So a lot seseorang of yang time we say, hey, mengajarkannya dan juga yang mengikuti silanya ataupun moralnya. you need to Nah, go waktu to pada saat kalian ingin mempelajari tantra dan kalian perlu ada inisiasi your ataupun teacher pembelajaran awal, artinya adalah teacher After kalian that, ataupun guru kalian perlu mengajukan pengajaran awal. Setelah itu kalian perlu untuk memegang Tantra dari precepts, sila itu vows, sendiri. Dan kemudian the tantra sila Bodhisattva dari vow, tantra itu dibangun berdasarkan dari sumpah bodhisattva itu sendiri. in Jika kalian Tantra. ingin jadi First, you need to have the sukses di dalam tantra, lineage, right? The teacher, you should be able to trace the lineage all the way to Lord Buddha, Buddha Gautama, memiliki and mempelajari not just pembelajaran yourself, itu silsilah yang menuju ke Sang Buddha Gautama. to the vows, Kemudian mengambil precepts ataupun sila secara konsisten yang didasari atas sumpah bodhisattva. Hanya practice dengan ini will have pelatihan power. tantra You can become kalian successful in it. akan baru memiliki kekuatan. So it Hanya doesn't mean karena dalam proses pelatihan kalian dan menjadi open suatu teaching, tidak no, kepastian kalau kalian mempelajari tantra dan kalian bisa mempelajari pembelajaran rahasia. So Itu tidaklah benar ya, karena pembelajaran rahasia itu didasari atas pembelajaran yang terbuka. Secret teachings berasal dari open teachings. Nah, itu adalah segala sesuatu di kelas 10, dan pada dasarnya kelas 10 ini cukup sederhana. Kalian bisa differentiating between menelusuri lagi dari pembacaan-pembacaannya. Jika kalian belum ada masuk ke dalam pembelajaran rahasia, maka belum ada resiko. Tapi kalian bila ada di dalam mistaken the position of those enlightened beings. Okay, so this is basically sesuatu yang keliru. So this is the end of ACI 2 Posisi-posisinya refuge, and we ini adalah idenya. Ini adalah akhir dari ACI level 10 yang sudah kita bahas sejauh there ini. will be opportunity Sesudah to ACI 2 take akan ada kesempatan untuk mengambil but sumpah. anyway, a lot of you have gone through that already, so we shouldn't discuss on that. Yeah. So let me summarize. When we say Buddhist refuge, when we say the three taking menyimpulkan, time we just do jika it kita mengambil tiratana atau 3 perlindungan, pada dasarnya kita hanya mengambilnya secara verbal, secara lisan, sebagai bagian dari proses. Dan beberapa orang itu mengambil giliran itu, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. The Buddha will take protection from the Dhamma, protection from the Sangha. But what it really means here, mengambil perlindungan terhadap Buddha, mengambil perlindungan terhadap Dhamma, dan mengambil perlindungan kepada Sangha. Tapi apakah artinya itu di dalam sistem kita? Semuanya itu adalah kembali ke konsep kekosongan itu sendiri. Jika kita bahas tentang kekosongan, kita membahas tentang pena dan juga cerita pena, dan juga tentang mainan gigitan, dan juga 2 suami yang ada di dapur. Artinya apa? Jika kita mengambil 3 perlindungan, artinya kalian mengaspirasi diri kalian untuk bisa menjadi tercerahkan, untuk bisa mengerti tentang kekosongan itu sendiri, seperti Buddha, pikiran Buddha. Sorry, this is Dhamma, okay? This is Dhamma. Ini adalah Dhamma. Di dalam pendapatan perlindungan di dalam Buddha, artinya kalian ingin melatih pikiran kalian untuk menjadi Buddha. Dan kemudian Dhamma adalah perlindungan terhadap Dhamma adalah kalian belajar kekosongan dengan baik. Kalian belajar tentang cerita pena, kalian belajar tentang 2 suami yang ada di dapur, dan akhirnya Sangha, perlindungan terhadap Sangha itu adalah orang-orang yang mempelajari ini semua dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja di dalam Sangha yang sebenarnya itu adalah grup dari orang-orang yang sudah mencapai yang sudah memiliki pengalaman secara langsung. So that the real definition, but in the Jadi itu adalah definisi yang sebenarnya.
refuse to refer to people with the rope. But in modern days, Dalam Sangha hal-hal yang modern, people Sangga itu together, menuju kepada people who kumpulan are dari orang-orang yang berlatih secara bersama-sama, yang membahas tentang, mempelajari tentang cerita pena secara bersama-sama, dan mempunyai pengertian tentang pengajaran. Tentu saja kita mengingatkan satu sama lain, dan itu dinyatakan sebagai permata Sangga. Sekarang bagi Geshe Michael itu sendiri memberikan sumpah perlindungan dalam kita perlu untuk melihat kelas-kelas itu. Kalau kalian ingat tentang ketika Geshe Michael ada di Singapura, seperti jam 9 malam, nah seperti sekarang ini ya, Indonesia in jam 9 malam di Singapura atau jam 9 malam Geshe menyelesaikan pengajarannya di jam 9 tepat. Saya masih ingat sekali Geshe mengajarkan tentang Wheel of Life atau 12 rantai kehidupan, roda kehidupan. Dan kemudian Geshe Michael memberikan perlindungan, yaitu Pratimoksha. Jika kalian ingin mengambil bagian itu, kalian bisa menunggu, tetap menunggu di sana. Dan di situ sangat cepat sekali, sekitar setengah jam. Jadi jam 10 mulai, dan kemudian mulai pembelajarannya dalam perlindungan Buddhis. Kalian tahu berapa lama Geshe Michael perlu untuk waktu menjelaskannya? Itu sekitar 2 jam. Jadi sekitar jam 12.30, kemudian kita mengambil perlindungan itu jam 1, dan kemudian jam setengah 2 saya harus keluar, saya harus pergi. Taught me about how to look at the three refuge in this, the three jewels in this manner. Nah, tidak ada yang orang mengajarkan saya tentang bagaimana cara mengambil 3 perlindungan itu. Dan itu kita diskusikan di ACI 7 atau ACI 7. Bukan ACI 9. Karena ACI 7 tentang sumpah Bodhisattva, ACI 9 itu tentang sumpah itu sendiri, semua dari sumpah. Oke, ini adalah akhir dari ACI 2. Sesi yang berikutnya itu akan sekitar tanggal 25-26. Kita akan ada review, yaitu sekitar bulan hari Sabtu dan Minggu di waktu yang sama juga. Dan setelah itu kemudian ada 5 hari ACI sekitar tanggal 7, tanggal 27, 28 bulan Februari, dan juga di bulan Maret, yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4. Dan di 3 Maret kita akan memulai di CI level 5. Nah, di saat ini kita akan melakukan untuk Indonesia, kita akan melakukan dalam bahasa Inggris. Nah, jika kalian teman-teman interested atau tertarik untuk mempelajarinya, kalian bisa mendaftar dalam platform manapun. Kalian bisa mendaftar melalui DCI Vietnam, melalui Teacher Bean, BMI, melalui Rio. We don't do it, but Indonesia we are going apapun itu for Vietnam. Untuk Indonesia kita tidak melakukannya, tapi Indonesia kita akan melakukan KUK, KUK tentang relationship di bulan Mei, yaitu tentang di workshop di relationship. Oke, itu saja untuk ACI level 2. Sampai jumpa lagi di tanggal tanggal 25 Februari di hari Sabtu. Oke, kita foto dulu.
Jika kalian nyaman, kalian bisa menyalakan video kalian dan kita bisa mengambil foto bareng-bareng ya. IT, and then our Vietnamese friend Han Pan. Han Pan, are you? Hey, got baby. Yeah. How about Nguy Tung and then Chung Nguyen? Han Pan, are you available? If not, then okay, let's take a picture. Okay, get ready. Hold on. Okay, ready? 1, 2, 3. Yeah, excellent. Where are you? Where are you? Where are you? Okay. Stay put. Okay, ready? 1, 2, 3. Yay! Oh, okay, come on. Okay. Okay, ups. No, that's not good. Let's do again. Oh, Can see? Oh, okay, can see. Oh, all right. Thank you very much. Have a Baik, nice terima kasih semuanya. Okay, bye-bye. Bye-bye semuanya. Thank you, teacher. Thank you for the teaching, teacher. Terima kasih atas pengajarannya.